maka hukumnya batalat qira'atu litilkal kalimah, batal bacaannya di itu kalimat, harus kembali diulang. Nah kalau dia gagal ulang, ya batal sholatnya. Itu penting syiddah. Jadi huruf yang musyaddad harus dibaca dengan syiddah. Kalau dia tidak membacanya dengan tasydid, maka batal bacaan pada itu kalimat dan wajib kembali untuk diulang. Kalau gagal diulang, maka batal salat. Nah, dalam surah Al-Fatihah syiddah itu jumlahnya ada 14. Bismillah fadlan di atas huruf lamul jalalah, bismillah. Ar-Rahman fawra di atas huruf ra. Ar-Rahim di atas huruf ra. Alhamdulillah fawra lamil jalalah di atas lam jalalah. Rabbil alamin fawqal ba di atas huruf ba. Ar-Rahman fawqal ra di atas huruf ra. Ar-Rahim di atas huruf ra. Maliki yaumiddin fawqal dal di atas huruf dal. Iyyaka na'budu fawqal ya di atas huruf ya. Wa iyyaka nasta'in sama fawqal ya di atas huruf ya. Ihdinas siratal mustaqim fawqa shad di atas huruf shad. Siratal ladzina fawqa lam di atas huruf lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqa dhad wal lam di atas huruf dhad dan di atas huruf lam. Jadi jumlah syiddah tasydid di dalam surat Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Jadi mesti dibaca syiddah. Dari hukumnya itu huruf yang bertasydid kalau dibaca tidak dengan tasydid maka hukumnya apa? Batalat qira'atu litilkal kalimah. Batal bacaannya di itu kalimat. Wajib atasnya diulang itu bacaan dengan musyaddadan, dibaca dengan syiddah tasydid. Kalau mau dibaca terusin aja sama dia, atal salatnya. Karena pada hakikatnya harful musyaddad, huruf yang bertasydid itu harfani adalah dua. Jadi mengurangi itu lebih asa, lebih buruk dibanding menambahkan. Makanya beda dengan orang yang huruf tidak bertasydid dibaca sama dia syiddah. Kebalikannya, kefasihan dia. Yang kagak ada syiddahnya dibaca tasydid syiddah. Bagaimana hukumnya? Ulama bilang kalau sampai tidak merubah makna sah aja baca. Dikatakan bacaannya dengan catatan tidak sampai berubah arti. Loh kenapa? Kalau yang tadi itu harus diulang karena batal bacaannya. Nah, karena mengurangi lebih buruk dibanding dengan menambah. Jadi seperti itu. Faslun, sebuah fasal yusannu raf'ul yadaini. Disunnahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'an di dalam 4 tempat. Jadi kapan disunahkan kepada kita untuk mengangkat kedua tangan kita di dalam sholat? Itu disunahkan hanya pada 4 tempat. Selain 4 tempat enggak disunahkan kepada kita mengangkat kedua tangan. Jadi hukum mengangkat kedua tangan sunnah ya, hanya dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram.
takbiratul ihram qaul Allahu akbar. Ketika Allahu akbar, sunnah mengangkat kedua tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda ruku, ketika ruku, sunnah mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga, wa indal i'tidal, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sunnah mengangkat kedua tangan kita. Yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama menuju rakaat yang ketiga. Jadi ketika berdiri dari tasyahud yang pertama menuju rakaat yang ketiga, sunnah juga nanti mengangkat kedua. Selain yang 4 tempat ini enggak disunnahkan mengangkat tangan kita. Jadi bangunnya kita dari rakaat pertama menuju rakaat kedua enggak sunnah angkat tangan. Bangunnya kita dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat enggak sunnah mengangkat kedua tangan. Jadi cuma hanya 4 tempat aja. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud yang pertama menuju rakaat yang ketiga. Mengangkat tangan seperti apa? Ulama bilang wa tahsul sunnah bi ayyi raf'in. Sudah mendapatkan pahala sunnah dengan mengangkat bagaimana aja. Dengan mengangkat bagaimana aja. Udah mendapatkan pahala sunnah. Tapi kita kepengen yang paling sempurna. Dengan mengangkat kedua tangan kita yang paling sempurna kayak apa dalam mazhab kita Syafi'i? Wal akmalu, yang paling sempurna ini ketika mengangkat dalam takbiratul ihram ayyabtadi'ahu ma'abtida'i takbir. Dia memulai mengangkat bersamaan dengan memulai membaca takbiratul ihram. Wa yunhiyahu, dan ia mengakhirkan mengangkat tangan ma'antihaihi, bersamaan selesai takbiratul ihram. Fabtida'uhu huma ma'an wantihauha kadzalika. Jadi permulaannya bersamaan dan diakhirkannya pun bersama. Jadi kapan mulai mengangkat tangan? Ketika mulai takbir. Kapan selesai daripada mengangkat tangan? Selesai daripada takbir. Jadi sunahkan membuka kedua tangannya. Jangan pakai apa namanya? Yang laki-laki jangan pakai apa? Sarung tangan jangan. Apalagi sarung tangan motor jangan ya. Taruh jok aja. Yang dibawa ke sholat. Wa tawjihu batniha ilal qiblah. Sunnah menghadapkan batinnya ke arah kiblat. Jadi bukan begini. Batinnya diarahkan ke arah kiblat. Jadi begini deh. Ini mencong namanya deh ya. Nah, batinnya diarahkan ke arah kiblat. Wa tafrijul asabi tafrijan wasatan. Merenggangkan jarinya dengan perenggangan yang sedang. Bukan begini. Enggak rapat juga, renggangin dikit. Jarinya renggangin dikit. Wa muhadzatu ru'usil ibhamain. Ujung daripada kedua jempolnya dia mendekati syamhatai udhunain, daun daripada telinganya. Jempolnya dekat sama ini. Wa ru'us baqiyatil asabi. Ujung daripada jari-jari yang lainnya. A'lal udhunain, di atas daripada kuping dekatnya. Wal kafain al minkabain, kedua telapak tangan sejajar dengan daripada kedua pundak. Jadi begini. Jadi mulai takbirnya kapan? Mulai mengangkat tangan, mulai takbir.
Allahu Akbar. Selesai mengangkat tangan juga sambil selesaikan daripada takbir. Nah, jadi mengangkat permulaannya berbarengan dengan takbir, selesainya juga diakhirkan dengan takbir. Maghrib, sholli fardhu maghrib 3 rakaat mustaqbilal qiblah mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu al-akmal yang paling sempurna. Ya inti Allahu Akbar tetap dapat pahala sunnah. Maka dikatakan apa tadi? Wa tahsulu sunnah, mendapatkan pahala sunnah bi ayyi raf'in, dengan mengangkat seperti apa ya. Nah, tapi yang cara yang paling sempurna yang tadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa inda ruku, yang kedua, tadi takbir, tadi mengangkat tangan, yang kedua disunnahkan ketika ruku. Sama juga buat tahsulu sunnah, udah mendapatkan pahala sunnah dengan mengangkat kayak apa aja udah dapat pahala sunnah. Tapi yang paling sempurna gimana? Kita pengen mau begitu. Wal akmal, yang paling sempurna, ayyabda ar-rafa' qaiman, dia memulai mengangkat masih dalam keadaan berdiri. Maaf tidak takbir, bersamaan memulai takbirnya. Fa idza hadza kafahu, apabila kedua tangannya telah mendekati mankibaihi, kedua pundaknya, inhana, baru dia merunduk. Wa yamuddu takbir, kemudian ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku. Itu yang kedua. Jadi modelnya begini. Ini kita contohin, nggak apa-apa ya. Kita bicara yang al-akmal, yang paling sempurna ketika ruku. Kalau tadi takbiratul ihram jelas, Allahu Akbar. Jadi mulai takbirnya, mulai mengangkat tangan, mengakhirkan sambil selesai dari mengangkat kedua tangan. Nah, ketika ruku juga sunnah mengangkat kedua tangan. Ngangkat dengan cara apa saja udah dapat pahala sunnah. Cuma wal akmal kita yang pengen paling sempurna. Kalau ruku gimana? Allahu Akbar. Jadi mulai takbirnya, mulai merunduknya ketika kedua telapak tangan kita sudah sampai kepada pundak. Allahu Akbar. Terus memanjangkan takbir sampai keadaan sempurna ruku. Jadi kapan mulai turunnya? Jangan Allah. Pas mulai merunduknya, tangan kita udah di atas. Begini. Allahu Akbar. Terus takbirnya dipanjangkan sampai keadaan sempurna ruku. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sunnahnya indal i'tidal, mengangkat tangan ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Ayarfa fiha yadayhi waktu i'tidalihi min ar-ruku' fayarfa'uhuma ma'a ibtida'i rafi ra'si ila al-intisab fa idza intasaba arsala yadayhi. Nah, kalau i'tidal itu dia mulai mengangkat tangannya itu waktu i'tidalnya minar ruku ma'ab tidai rafi ra'sihi, bersamaan memulai mengangkat kepalanya. Jadi mulai mengangkat tangannya ya untuk mengarah ke i'tidal, pas mulai mengangkat kepalanya ya ilal intisab, sampai dia berdiri tegak ruku kita. Sami'allahu liman hamidah, gitu. Ya, ada pendapat yang mensedekapkan, tapi riwayat yang dipilih oleh Imam Nawawi, ya ini arsala yadaihi, dengan meluruskan kedua tangannya. Bebas lah. Begini juga ada riwayat, begini juga ada. Ya, ruku begini. Sami'allahu liman hamidah. Jadi selesai naruh tangan, selesai daripada kalimat Sami'allahu liman hamidah. Jadi semua gerakan kita diisi dengan takbir, dengan tasbih di situ. Ya, dengan tasbih.
Fa idzan tasaba, apabila sudah berdiri tegak, arsala yadayhi, diluruskan kedua tangan. Ada pendapat disedekapkan begitu. Cuma perhatian, kalau kita lurusin jangan goyang-goyang. Ya, jangan goyang-goyang. Karena kalau masih goyang tangan kita itu belum tumakninah. Kalau udah kita bahas apa definisi tumakninah, sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Jadi definisi tumakninah, diamnya anggota badan di tempatnya. Kan wajib tumakninah dalam salat kita di 4 tempat. Ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Apa tumakninah? Diamnya anggota badan di tempatnya. Di ruku, di tempatnya ruku. I'tidal di tempatnya dengan seukuran paling minimnya diamnya itu seukuran kalimat subhan. Kalau dia begini-begini terus ya, kemudian dia ruku, belum tumakninah namanya, karena belum diam anggota tubuh badannya. Makanya ada yang memilih riwayat seperti ini lebih selamat begitu. Tapi banyak para ulama khusus dalam mazhab Syafi'i, bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya bahwasanya hatta yadayhi, diluruskan daripada kedua tangannya. Yang keempat, sunnah mengangkat kedua tangan kita ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Ayundabu lil musalli ayyarfa fiha yadayhi waqtu qiyamihi ila tasyahudil awal wa yakun ibtida'ur rafa' ba'da usulihi ila haddi aqalli ruku'. Kapan mulai mengangkat tangannya? Kalau sudah sampai berdirinya, paling ringkasnya tempatnya ruku'. Jadi begini, dari tasyahud yang pertama ya, selesai uang bangkit, sunnah begini tangannya. Kemudian kapan memulai tangannya kita? Kalau sudah sampai berdirinya kita, aqalli ruku'. Paling ringkasnya keadaan ruku'. Ini sempurnanya begini. Paling ringkas begini. Udah sampai begini, udah boleh mulai mengangkat kedua tangan kita. Terus memanjangkan takbir, letakkan sampai kelarnya takbir. Luar biasa itu. Jadi semuanya gerakan kita, ulama bilang, semua gerakan perpindahan dari rukun ke rukun yang setelahnya diisi dengan zikir tuh. Jangan kosong. Dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar, sampai percis keadaan sujud. Dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, Allah. Jadi nggak ada yang kosong gerakan kita, nggak ada yang khalid kosong dari bacaan di zikir. Itu yang lebih afdal begitu. Faslun, lanjutkan. Syurutus sujudi sab'atun. Sekarang kita berbicara syarat-syaratnya sujud. Sab'atun, jumlahnya ada 7, ada banyak. Syarat-syaratnya apa sujud? Bagaimana yang maklum telah kita ketahui, ini as-sujudul masyru' fil Islam salatah. Sujud yang diperbolehkan di dalam syariat agama kita itu hanya 3 aja, nggak lebih daripada 3. Yang pertama as-sujudu fis shalah, sujud di dalam salat. Masuk di dalamnya sujud sahwi, karena sujud sahwi berada di dalam salat. Yang kedua yang diperbolehkan sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur, dan semuanya itu ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya. Jadi nggak boleh sembarangan tuh. Nah, sujud nggak boleh sembarangan. Sujud ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diperbolehkan kita sujud kepada Allah, karena tadallul wal khudu', yang maknanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita memainkan sujud sembarangan. Kadang-kadang orang begini nih, ini kesalahan. Habis sholat, habis baca, ya,
dikir segala macam. Ya bukan sujud syukur. Sebelum jalan sujud dulu dia ya. Ada kita yang begitu tuh, sujud baru jalan. Iya kalau sujud syukur nggak jadi masalah. Ini bukan. Ini nggak boleh. Karena sujud harus pada tempatnya. Dan sujud syukur pun harus ada tata caranya. Nggak boleh sembarangan. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Syaratnya apa? Syaratnya sama kayak syarat sholat. Suci dari 2 hadas. Satrul aurah, menutup aurat. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Suci dari najasa di bajunya dia, di badannya dia, dan di tempat sujudnya dia. Jadi sama persis syaratnya seperti syarat sholat. Rukunnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama niat, melakukan sujud syukur. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram berbarengan dengan niat. Yang ketiga sujud. Yang keempat tumakninah di dalamnya. Yang kelima duduk. Yang keenam salam. Yang ketujuh tartib dalam melakukan yang tadi. Jadi gak boleh sembarangan. Enak aja ya main sujud syukur. Salah. Habis golin sujud syukur. Ngapain itu? Pojokan rame-rame ya. Yang ada sono, yang ada sini, bingung gitu. Dan punya ngablak. Kalau ditanya, kan niatnya bagus, bersyukur kepada Allah. Memang dianjurkan kita bersyukur dalam keadaan apapun. Cuma kalau syukurnya, modelnya pakai sujud syukur, harus ada tata caranya. Itu namanya talaqqus bi ibadah fasidah, mengerjakan ibadah yang salah. Ada mau tanya, ente sholat boleh sembarangan? Enggak. Harus sholat boleh gak? Digebukin ente. Enggak boleh, harus ada tata cara. Kalau mau syukur ya dengan syukur cara yang lain. Kayak aja alhamdulillah ya, takbir kayak dia misalnya. Kan bisa alhamdulillah. Itu bagian daripada syukur. Jangan memaksakan dengan kaifiyah cara sujud syukur. Boleh tapi dengan tata caranya, punya wudu dulu, tutup aurat dulu, lamahan. Ya bisa juga kalau boleh pas istirahat ya. Bisa. Ala kulli hal. Itu talaqqus bi ibadah. Ini kita berbicara mazhab Syafi'i karena mayoritas penduduk Indonesia bermadhab Syafi'i. Nah, syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Ia sujud di atas 7 anggota badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'." Kata Nabi, saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan, 7 tulang. Yaitu al-jabha, jidat. Langsung kita aja. Kemudian kedua telapak tangan 3 tuh. Kedua lutut 5. Dan perut daripada jari-jari kaki. Ada 2. Berarti itu. Nah ini kalau kita sujud yang 7 mesti kena semuanya. Walaupun sebagian kecilnya. Jidatnya yang kena dikit doang, ya nggak apa-apa. Tangannya yang kena dikit doang, cuman jari tengahnya doang misal. Boleh gak? Bicara sah-sah. Kakinya, perut daripada kakinya dia cuma jempolnya doang. Yang 4 ngambang misalnya ya. Boleh gak? Bicara sah-sah. Nah, cuma afdal ayyastawiba kullah, semuanya dikenakan. Jidatnya dikenain semua, biar semuanya kena ibadah. Begitu. Tangannya semuanya. Kakinya juga begitu. Jari-jari perut, jari-jari kakinya ditempelkan semuanya, biar semuanya terkena ibadah. Ini yang pertama syaratnya. Jadi nggak boleh salah satu dari yang 7 ini nggak dikenakan tanpa uzur. Cuma dengkul lututnya dia yang ditaruh yang kanan doang, yang kakinya diangkat dikit.
padahal nggak ada ukur, maka nggak sah. Atau tangannya itu doang ditaruh sama dia, ini yang olahraga sama dia bisa, padahal nggak ada ukur, maka nggak sah. Atau kakinya atunya doang, yang atunya begini, dikenakan yang bohernya, padahal kan mesti perut jarinya dia, tapi begini, cuma satu doang yang kiri begini, juga nggak sah. Jadi mesti tujuh-tujuhnya itu dikenakan, walaupun hanya bagian kecil katanya. Yang kedua, syarat daripada sujud antakuna jabhatuhu maksyufatan, dahinya dia terbuka. Antakuna ada jabhatuhu, dahinya maksyufah, terbuka. Walaupun nggak semua dahi, bagian kecil kena nempel sama tempat sujud, ya sah. Tapi yang sunnahnya adalah semuanya. Mesti kulitnya tuh ya, kulitnya. Ada orang laki misalnya pakai poni misalnya, rambutnya panjang, sampai mari-mari, sujud dia nggak kena daripada kulit dahinya, cuma yang kena rambutnya, biasa. Ada orang misalnya pakai PGP ini nih, nah, karena ada yang belum ini ya, sholat tetap aja begini dia. Ini yang sujud bukan jidatnya, pikinya nih. Ini penghalang, ini enggak sah. Jadi harus dibuka, jidatnya dibuka, ditempelkan ke tempat sujud. Ini syarat yang kedua. Jadi perhatiin tuh, kalau anak-anak kita, anak kecil nggak paham dia, anak-anak begini aja, ya ini perhatiin, benerin, jidatnya mesti ditempelkan ke tempat sujud. Yang ketiga, syarat daripada sujud wa tahammul bi ra'si, kepalanya diletakkan, ditaruh, ditempelkan. Tahammul tuh apa namanya? Diletakkan tanpa ditahan nama dia. Jadi tekan sedikit. Artinya ditahan begini. Ada orang misalnya nahan pakai tangannya dia, tangan kanan, tangan kiri, cuma ditempelin dikit doang, ditahan begini, paham gak? Kan bisa begitu. Nah, tempel dikit doang. Kalau kotor misalnya, wali kotor ya, tidak kotor misalnya. Akhirnya ditahan dikit, ditempelin dikit doang, tapi ditahan sama dia dikit. Nah, ini nggak sah, harus diletakkan. Buat tahammul berasi, ditekan sedikit. Bahkan dicontohkan sama ulama, laukana tahtahu butnun, kalau misalnya ada di bawahnya itu adalah kapas, lan kabasa, gepeng kapasnya. Jadi benar-benar ditaruh, ditekan sedikit. Jadi bukan tekan begitu ya, letakin dah, benar. Bukan pakai ditahan, pakai tahan. Kan bisa begitu ditahan dia, tempel dikit doang begitu. Ini nggak ditaruh namanya. Jadi harus benar-benar diletakkan, ya, ditekan sedikit. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, syarat daripada sujud adamul huwi li ghairi, tidak turun kepada sujud kepada selain sujud. Artinya apa? Benar-benar turunnya dia dari i'tidal memang gasadnya tujuannya ingin sujud. Emang ada orang yang turun tapi tujuannya padahal bukan sujud? Ada. Digambarin sama ulama begini. Ada orang sholat lagi i'tidal. Lagi apa? I'tidal. Lagi i'tidal, tiba-tiba dia dengar sesuatu yang mengagetkan dia, sehingga jatuh dia. Digambaran jauh ya begitu, tapi bisa terjadi. Langsung jatuh duduk. Pas duduk, sudah sekalian, nggak boleh. Kenapa? Karena turunnya dia tujuannya bukan untuk. Jadi harus, ulama bilang apa? Wa adamul huwi li ghairi, tidak turun kepada selain sujud. Turunnya dia dari i'tidal, gasadnya tujuannya memang untuk melakukan sujud. Tadi gambarannya jauh gitu. Kemudian yang kelima, yang kelima, Bib. Yang kelima,
Syarat sujud yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in. Dia tidak sujud di atas sesuatu yataharraku biharakatihi, yang bergerak dengan gerakannya dia. Jadi nggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bersambung yang kita bawa. Yang kita bawa yang bergerak dengan gerakan kita. Contoh misalnya, kan banyak ya saudara kita pakai sorban begini, betul? Begini atau begini dah. Ya, betul. Lagi salah. Ini sesuatu yang bergerak, yang dia bawa, yang bergerak dengan gerakan dia. Dia diri, sorbannya ikut ke bawah, betul? Ketika sujud, nggak boleh nih sujud di atas ini. Wah, misalnya nih kotor nih, ubinnya, digelar sama dia sorbannya. Dia sujud di atas sorban yang dia bawa, yang nempel sama dia, yang bergerak dengan gerakannya dia. Maka hukumnya nggak sah gitu, nggak boleh itu. Atau sama ibu-ibu kan pakai apa namanya, mukena yang lebar, mau sujud, mukenanya dikit-dikit ke depan, digelar dikit sama dia, buat taruh di jidat biar nggak kotor. Kan banyak yang begitu yang nggak belajar. Ya, nah ini nggak sah. Dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya dia. Jadi nggak boleh. Kecuali kalau sorbannya ditaruh begini, ini nggak apa-apa. Atau pakai sejadah, nggak apa-apa. Atau orang misalnya memiliki kum, lengan tangan yang besar, pas sujud digelar dikit sama dia, kan mayat dia, bisa dapat. Bagaimana hukumnya? Ya kagak sah. Kenapa? Karena dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya dia, yang muttasil, yang bersambung, yang bergerak dengan gerakannya dia. Jadi itu nggak boleh. Jadi kalau sorban ditaruh begini ya nggak apa-apa. Atau yang dipakai ya nggak jadi masalah, sunnah. Cuma nanti kalau sujud jangan digelar, jangan sujud di atasnya. Nah ini tidak sah daripada sujud. Ini syarat yang kelima. Allah yasjuda, dia tidak sujud ala syai'in, di atas sesuatu yang taharraku biharakati, yang bergerak dengan gerakannya dia. Yang keenam, syarat daripada sujud wartifa'u asafilihi ala a'alihi, tinggi irtifa asafilihi, bagian belakangnya, bokongnya dia, ala a'alihi, atas bagian depannya. Jadi syaratnya sujud, bagian belakang kita mesti lebih tinggi dari depan kita. Depan ini kepala dan pundak. Jadi bokong ini mesti di atasnya begini. Kalau sejajar nggak boleh. Ini gambaran sejajar gimana? Orang sujud di anak tangga misalnya. Sujud di mana? Di anak tangga. Kan jadi sejajar dia. Antara bokong sama palanya, ini kagak sah. Harus sujudnya itu syaratnya bagian depannya, kepala dan pundaknya lebih rendah daripada bagian bokongnya. Sujud begitu. Jadi kepala ini yang kita muliakan, yang di situ ada otak kita. Ini taruh di bawah. Bagian bokong, maaf, yang tempat keluarnya kotoran kita di atas ya ini. Makanya sujud itu tadabbur wal khudu', menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir syaratnya wa tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud. Sudah kita bahas tuh. Diamnya anggota badan di tempatnya dengan ukuran paling ringkas kalimat subhanallah. Nah, ini 7 daripada syarat-syarat sujud. Jadi harus diperhatikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya kita buka pertanyaan. Fadhil ya. Nah, ketika kita mau sujud, ya kan, itu di jidat kita ada luka, misalkan orang bisul ataupun jerawat, itu cara sujudnya gimana? Ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa untuk kita tempatkan, misalnya ada apa namanya, ya
lebih sulit. Rawat numpuk sih udah banyak gaya. Udah nggak tepat lagi ya. Lewat saking banyak bisa. Ya. Nggak mungkin dipakai kalau sujud sakit ya. Berat baginya. Nggak kuat dia. Misalnya, ya udah maafkan sebisanya dia. Nah, agama memudahkan. Dengkulnya nggak bisa, bisul. Ya nggak bisa buat apa ditekuk, nggak bisa. Ya udah, nggak bisa diletakkan. Ya sebisanya maafkan. Nggak mesti begitu. Sebisanya paling mentoknya semana. Begitu doang nggak kena, ya udah nggak jadi masalah. Agama memudahkan, tidak menyulitkan. Ya siru wala tu'asiru, permudah jangan mempersulit. Jadi maafkan sebisanya aja udah. Kalau dalam keadaan uzur yang seperti itu. Ada lagi. Jadi jangan dipaksain. Paksain juga jangan. Darah. Meledak, disuruh meledak. Ada lagi belum? Nah. Imam baca Fatihah secara cepat itu gimana? Ya, yang afdal imam bacaan Fatihahnya yurai, memperhatikan keadaan makmum. Ya. Jadi jangan sampai makmum ketinggalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sunnahnya sudah kita bahas bahwasanya ketika imam membaca suratul Fatihah disunnahkan bagi si makmum menyimak bacaan imam. Kapan si makmum membaca suratul Fatihah? Setelah selesai imam membaca suratul Fatihah. Amin. Baru makmum baca suratul Fatihah. Nah, di sini sunnah bagi imam untuk sakta, diam agak panjang. Jangan langsung baca surah, diam dulu, memberikan kesempatan bagi si makmum menyempurnakan bacaan Fatihah. Di sini imam apa yang dia lakukan? Ulama bilang boleh membaca Quran secara pelan atau membaca zikir secara. Gadar menunggu makmum selesai membaca suratul Fatihah. Kalau al-Imamul Haddad sahibul ratib, dia baca sama dia ketika menunggu makmum membaca Fatihah, dia baca surat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rakaat kedua, al-Imamul Haddad menunggu makmum membaca Fatihah, dia imam. Dia baca ayat mirip sama tapi lain ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kan gak dari baca Fatihah ya. Baru mulai baca imam yang mungkin yang paling bagus. Maksudnya di rakaat ketiga keempat yang tanpa suara. Oh, yang tanpa suara atau cepat banget tuh deh. Hah? Banyak yang cepat tuh. Iya. Ya diperhatikan juga. Nah, jadi kalau makmum tertinggal, ini kalau ada uzur ya boleh dimaafkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Nah, supaya dia bagi imam yurai memperhatikan gitu. Jangan cepet-cepet banget ya. Ya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama, jangan terlalu lama juga orang sibuk juga ya. Cepet juga kesian Pak. Ya, senang mutawassit. Makanya ketika ayat Al-Quran yang berbunyi apa? Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah akan salat yang 5 waktu dan salat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan salat pertengahan? Sebagian ahli tafsir mengatakan salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Tapi ada unik tafsir. Di antaranya yang ditafsirkan oleh sahib Empang Habib Abdullah bin Muhsin Attas, dia ada tafsirannya itu sebagian-bagian ayat menafsirkan as-salatul wusta, dikatakan as-salat allati laysat bit-tawilah mumillah wala bil ghasirah mukhillah. Salat yang terlalu panjang berlebihan juga enggak terlalu cepat yang berlebihan. Ai mutawassithah yang pertengahan. Ya hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta. Salat yang pertengahan. Enggak terlalu cepat yang berlebihan, juga enggak terlalu lama yang berlebihan al-mumillah. Kelamaan makmum juga betul. Kecepatan juga kesian juga. Jadi makmum hendaknya yurai memperhatikan. Ya.
keadaan daripada imam memperhatikan keadaan makmum, karena ada orang tua, anak kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya keadaannya seperti itu, imam baca cepat, ketinggalan si makmum gitu, ya ini namanya ketinggalan, ada ugur namanya. Tetap si makmum sempurnakan bacaan Fatihah, nanti dimaafkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Artinya apa? Sampai sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Panjang lagi? Panjang. Jadi imamnya ruku, dia belum kelar, ya baca aja. Ini makmum muafiq ya, yang gara-gara imam bicara cepat. Imamnya i'tidal, tapi Allah dia belum kelar, terusin Fatihahnya. Karena bukan masbuk dia. Imamnya sujud masih belum kelar, terusin Fatihahnya. Udah kelar, ya susul imam. Ya ruku, tidak, kemudian sujud. Sampai diuturkan tertinggal 3 rukun yang panjang sebelum imam mengangkat dari kepalanya sujud yang kedua. Itu diuturkan. Ya sebab badiul qiraah, makmum yang lama bacaannya, imam bacaannya aja. Tapi kalau masbuk, ya ini beda nih. Kalau makmumnya masbuk, apa masbuk? Man lam yudrik ma'a qiyamil imam zamanan yas'u fihi qira'atul Fatihah. Kalau makmum masbuk, makmum yang tidak mendapati bersama dirinya imam, enggak mencukupi di zaman itu, di waktu itu untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Gambarannya misalnya kita masuk jamaah, imam sudah akhir surah misalnya, Allahu Akbar, baru itu imamnya ruku, Allahu Akbar, udah tinggalkan Fatihah langsung ruku bersama imam masbuk. Ya. Tapi kalau makmum muafiq itu yang mesti menyempurnakan Fatihah, ya wajib disempurnakan. Ya gambarannya banyak. Contohnya misalnya makmum lupa, lagi sholat dia lupa baca Fatihah. Kalau imamnya ruku, Allah baca Fatihah dia. Bisa nggak gitu? Bisa. Bisa. Nah, ini bukan masbuk dia, nggak boleh langsung ruku bersama imam, nggak boleh. Wajib menyempurnakan bacaan Fatihah. Nanti diundurkan tertinggal dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Sampai imam sebelum mengangkat dari sujud yang panjang tuh. Hari ketinggalan, terusin bacaan Fatihah sampai selesai. Udah selesai susul imam. Susul tadi bab khusus, bab yang khusus udzur-udzur tertinggalnya makmum kepada imam. Nah ini yang diudzurkan, boleh tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Tapi kalau nggak ada udzur nggak boleh tertinggal 2 rukun fikri, nggak boleh. Ada lagi? Nah, asal pengangkatan tangan. Buat mengangkat kedua tangan. Iya. Kalau bangun dari bangun dari ruku tidak kan makmum ada yang baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal ayyuma afdal gitu. Kemudian yang kedua pengangkatan tangan, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Iya. Yang pertama, jadi kalimat sami Allahu liman hamidah yusannu lil munfarid wal imami wal ma'mum. Jadi kalimat sami Allahu liman hamidah dibaca, disunnahkan bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam dan juga bagi makmum. Jadi sami Allahu liman hamidah, makmum baca juga. Jangan Rabbana lakal hamd. Kalau dibaca jangan. Sunnahnya tetap dibaca sami Allahu liman baru Rabbana lakal. Itu ya. Itu sunnahnya begitu dibaca. Kemudian perempuan ada beberapa perbedaan di dalam sholat antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya mengangkat tangan. Jangan kayak laki begini ya, nggak pantas juga perempuan ya. Ya begini cukup. Depan begini ya. Nah ini. Yang kedua, ketika ruku sunnah bagi laki untuk merenggangkan antara ini sikunya dengan bagian pinggirnya. Kalau perempuan ke dalamnya. Ketika sujud sunnah bagi laki-laki kedua daripada sikunya dikeluarkan, perempuan didalamkan. Kemudian perbedaannya, laki-laki jarak kaki yang sebelah kanan dan kiri biqadri shibrin, seukuran 1 jengkal. Yang jauh-jauh
Dari meter jauhan. Boros ya. Jauhan meter. Seukuran 1 jengkal. Bagi perempuan sunnah ditempel itu. Kaki yang kanan, kaki yang kiri. Ini beberapa perbedaan di situ ya. Ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa